Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Muhammad Widi Andriansyah, Hasna Latifunisa, dan Intan Puput Puspitasari. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai analisis selisih. Selisih harga pokok standar terdiri dari selisih biaya bahan baku, selisih biaya tenaga kerja langsung, dan selisih biaya overhead pabrik. Standar dan varian biaya bahan baku. Biaya bahan baku standar adalah biaya bahan baku yang seharusnya terjadi dalam pengolahan produk. Terdiri dari 1. Harga bahan baku standar atau harga bahan baku per unit yang seharusnya terjadi dalam pembelian bahan baku. 2. Kuantitas bahan baku standar atau kuantitas bahan baku yang seharusnya dipakai dalam pengolahan satu satuan produk tertentu. Varian atau selisih bahan baku terdiri dari selisih harga bahan baku dan selisih kuantitas bahan baku. Selisih harga bahan baku. Selisih harga bahan baku saat dibeli, yaitu selisih biaya yang timbul karena bagian pembelian telah membeli bahan baku dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan harga standarnya. Rumus yaitu harga aktual dikurangi harga standar dikalikan kuantitas dibeli. Selisih harga bahan baku saat dipakai, yaitu selisih biaya yang timbul karena bagian produksi telah menggunakan dengan kuantitas bahan baku yang dibeli oleh bagian pembelian dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan harga standarnya. Rumus harga aktual dikurangi harga standar dikalikan kuantitas dipakai. Jika harga sesungguhnya atau harga aktual lebih besar dari harga standar, maka selisih tidak menguntungkan. Harga sesungguhnya atau harga aktual lebih kecil dari harga standar, maka selisih menguntungkan. Selisih kuantitas bahan baku timbul karena bagian produksi telah menggunakan bahan baku dengan kuantitas lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan kuantitas standarnya. Rumus kuantitas aktual dipakai dikurangi kuantitas standar dikalikan harga standar. Jika kuantitas sesungguhnya atau kuantitas aktual lebih besar dari kuantitas standar, maka selisih tidak menguntungkan. Jika kuantitas sesungguhnya atau kuantitas aktual lebih kecil dari kuantitas standar, maka selisih menguntungkan. Standar dan varian biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja standar adalah biaya tenaga kerja yang seharusnya terjadi di dalam pengolahan produk. Penentuan biaya tenaga kerja standar terdiri dari tarif upah langsung standar dan jam kerja langsung standar. Variasi atau selisih biaya tenaga kerja langsung terdiri dari selisih tarif TKL dan selisih efisiensi TKL. Selisih tarif TKL. Selisih tarif TKL merupakan perbedaan antara tarif upah kerja yang sesungguhnya dengan tarif upah kerja standar dikalikan dengan jumlah jam kerja yang sesungguhnya digunakan. Rumus tarif sesungguhnya dikurangi tarif standar dikali jam sesungguhnya. Jika tarif sesungguhnya lebih besar dari tarif standar, maka selisih tidak menguntungkan. Jika tarif sesungguhnya lebih kecil dari tarif standar, maka selisih menguntungkan. Selisih efisiensi tenaga kerja langsung. Selisih efisiensi tenaga kerja langsung adalah perbedaan antara jumlah jam upah tenaga kerja sesungguhnya yang digunakan dan jumlah upah tenaga kerja standar yang disyaratkan, dikalikan dengan tarif upah tenaga kerja. Rumus sama dengan jam sesungguhnya dikurangi jam standar dikali tarif standar. Jika jam sesungguhnya lebih dari jam standar, maka selisih tidak menguntungkan. Jika jam sesungguhnya kurang dari jam standar, maka selisih menguntungkan. Standar biaya overhead pabrik.
Standar biaya overhead pabrik adalah biaya overhead pabrik yang seharusnya terjadi di dalam mengolah satu satuan produk. Varian biaya overhead pabrik. Selisih menyeluruh merupakan selisih antara overhead pabrik yang terjadi secara aktual dibandingkan dengan total overhead standar yang dibebankan. Rumus sama dengan BOP sesungguhnya dikurangi jam standar dikali tarif BOP. Metode dua selisih. Yang pertama, selisih terkendali. Selisih antara overhead pabrik aktual yang terjadi dengan anggaran yang diperbolehkan untuk jumlah standar dari dasar alokasi yang diperbolehkan untuk produksi aktual. Rumus sama dengan BOP sesungguhnya dikurangi anggaran fleksibel BOP pada kapasitas standar. Anggaran fleksibel BOP pada kapasitas standar dihitung dengan cara tarif BOP tetap dikali kapasitas normal ditambah tarif BOP variabel dikali jam standar. Yang kedua, selisih volume. Selisih volume merupakan perbedaan antara anggaran yang diperbolehkan berdasarkan jumlah standar dari dasar alokasi yang diperbolehkan untuk produksi aktual dan standar overhead pabrik yang dapat dibebankan ke barang dalam proses. Rumus sama dengan BOP pada kapasitas standar dikurangi jam standar dikali tarif BOP. Metode 3 selisih. Yang pertama, selisih pengeluaran. Selisih antara overhead pabrik aktual dan anggaran yang diperbolehkan berdasarkan tingkat dasar alokasi aktual. Rumus sama dengan BOP sesungguhnya dikurangi BOP pada kapasitas sesungguhnya. BOP pada kapasitas sesungguhnya dihitung dengan cara tarif BOP tetap dikali kapasitas normal ditambah tarif BOP variabel dikali jam sesungguhnya. 2. Selisih kapasitas menganggur. Perbedaan antara anggaran yang diperbolehkan untuk aktivitas aktual dan jumlah yang dibebankan dengan tarif yang telah ditentukan sebelumnya ke produk yang diproduksi selama periode tersebut. Rumus sama dengan BOP pada kapasitas sesungguhnya dikurangi jam sesungguhnya kali tarif BOP. 3. Selisih efisiensi. Selisih biaya yang timbul karena bagian produksi telah memakai kapasitas sesungguhnya dengan jumlah yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan jam standarnya. Rumus sama dengan jam sesungguhnya kali tarif BOP dikurangi jam standar kali tarif BOP. Metode 4 selisih. Yang pertama, selisih efisiensi BOP tetap. Rumus sama dengan kapasitas sesungguhnya dikurangi kapasitas standar kali tarif BOP tetap. Sama dengan jam sesungguhnya kali tarif BOP tetap dikurangi jam standar kali tarif BOP tetap. Yang kedua, selisih efisiensi BOP variabel. Rumus sama dengan kapasitas sesungguhnya dikurangi kapasitas standar kali tarif BOP variabel sama dengan jam sesungguhnya kali tarif BOP variabel dikurangi jam standar kali tarif BOP variabel. Jika kapasitas sesungguhnya lebih besar dari kapasitas standar, maka selisih tidak menguntungkan. Jika kapasitas sesungguhnya lebih kecil dari kapasitas standar, maka selisih menguntungkan. Contoh soal 1. Diketahui jumlah unit produksi 10.000 unit. Untuk memproduksi 1 unit membutuhkan 4 kg bahan baku. Bahan baku yang digunakan 39.000 kg, bahan baku yang dibeli 50.000 kg, harga standar bahan baku Rp2.000, harga sesungguhnya bahan baku Rp2.100. Ditanya, hitunglah selisih harga bahan baku saat dibeli dan saat dipakai. Untuk pembahasannya yaitu yang pertama kita mencari selisih harga bahan baku saat dibeli. Caranya, harga aktual dikurangi harga standar dikali kuantitas dibeli. Harga aktualnya sebesar Rp2.100 dikurangi harga standarnya sebesar Rp2.000 dikali kuantitas dibeli sebesar Rp50.000, lalu diperoleh Rp100 dikali Rp50.000, hasilnya yaitu Rp5 juta. Dan hal ini tidak menguntungkan. Mengapa disebut tidak menguntungkan? Karena harga aktualnya lebih besar dari harga standar. Lalu kita mencari selisih harga bahan baku saat dipakai. Caranya,
Harga aktual dikurangi harga standar dikali kuantitas dipakai. Harga aktualnya sebesar Rp2.100 dikurangi harga standarnya sebesar Rp2.000 dikali kuantitas yang dipakai yaitu sebesar Rp39.000. Diperoleh Rp100 dikali Rp39.000. Hasilnya yaitu Rp3.900.000. Dan hal ini tidak menguntungkan. Mengapa tidak menguntungkan? Karena harga aktualnya lebih besar dari harga standarnya. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Diketahui jumlah unit yang diproduksi sebesar 10.000. Satu unit membutuhkan 2 jam. Jam sesungguhnya sebesar 20.500 jam. Tarif standarnya yaitu sebesar Rp5.000 dan tarif sesungguhnya sebesar Rp5.200. Hitunglah selisih tarif dan selisih efisiensi tenaga kerja. Untuk pembahasannya yaitu yang pertama kita mencari selisih tarif tenaga kerja langsung, yaitu rumusnya tarif sesungguhnya dikurangi tarif standar dikali jam sesungguhnya. Tarif sesungguhnya yaitu sebesar Rp5.200 dikurangi tarif standar sebesar Rp5.000 dikali jam sesungguhnya sebesar Rp20.500. Lalu diperoleh Rp200 dikali Rp20.500, hasilnya yaitu Rp4.100.000. Dan hal ini tidak menguntungkan. Mengapa tidak menguntungkan? Karena tarif sesungguhnya lebih besar dari tarif standar. Lalu kita mencari selisih efisiensi tenaga kerja langsung. Caranya, jam sesungguhnya dikurangi jam standar dikali tarif standar. Jam sesungguhnya sebesar Rp20.500 dikurangi jam standar sebesar Rp20.000 dikali tarif standarnya sebesar Rp5.000. Hasilnya yaitu Rp500 dikali Rp5.000, hasilnya Rp2.500.000. Dan hal ini tidak menguntungkan karena jam sesungguhnya lebih besar dari jam standar. Contoh soal yang ketiga yaitu diketahui jumlah jam tenaga kerja sesungguhnya sebesar 7.000 jam, jumlah jam standarnya sebesar 7.200 jam, biaya overhead pabrik sesungguhnya yaitu sebesar Rp40.800.000 dan tarif biaya overhead pabriknya yaitu sebesar Rp5.500. Hitunglah selisih BOP menggunakan metode satu selisih. Untuk pembahasannya yaitu rumus mencari metode satu selisih adalah BOP sesungguhnya dikurangi jam standar dikali tarif BOP. BOP sesungguhnya sebesar Rp40.800.000 dikurangi jam standar sebesar Rp7.200 dikali tarif BOP sebesar Rp5.500. Hasilnya Rp40.800.000 dikurangi Rp39.600.000. Hasil akhirnya yaitu sebesar Rp1.200.000. Hal ini tidak menguntungkan karena BOP sesungguhnya lebih besar dari tarif jam standar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam memaparkan materinya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.